Halo semuanya, balik lagi bareng gue di Opsiana Podcast episode ke-48. Di episode kali ini gue bakal balik bahas studi kasus di dunia freelancing. Tapi gue kali ini bakal ditemenin oleh salah satu penggiat dunia freelance. Tapi bukan cuma penggiat yang biasa, tapi dia adalah seorang founder dan juga CEO dari 1000.com dan juga 1000lancer.com. Kira-kira apa aja yang bakal gue bahas dengan CEO dari 1000lancer dan 1000.com ini? So, stay tune di Opsiana Podcast setelah opening berikut ini. Oke, selamat siang atau pagi atau malam, tergantung untuk pendengar Opsiana Podcast kali ini. Sekarang gue lagi ada di 1000lancer.com dan lagi bersama dengan salah satu orang penting nih di 1000lancer.com. Namanya saya dengan Pak Rian Gondokusumo. Betul Pak? Panggil Ryan aja nggak apa-apa. Panggil Ryan aja. Waduh, nggak enak pas saya manggil. Tapi saya manggilnya Bapak aja. Gitu. Jadi di episode kali ini gue pengen sharing aja sih tentang dunia freelance, tapi dari segi penggiatnya langsung nih dari CEO 1000lancer dan juga 1000.com. Nah, mungkin buat yang belum tahu apa itu 1000 dan juga 1000lancer.com itu adalah sebuah platform di mana kita itu bisa mencari job untuk para freelancer. Dan juga sebaliknya Bu, ya Pak. Jadi misalnya untuk pebisnis atau mungkin personal pengen cari jasa freelancer, langsung ke sana aja Pak. Betul. Nah, mungkin dari Bapak sendiri, saya pengen tanya sih, kenapa sih Bapak memilih untuk membuat 1000 atau 1000lancer.com ini? Karena kan banyak orang bilang, mendingan kerja aja, udah pasti gitu. Kalau ini buat bisnis yang bisa dibilang cukup unik juga ini kan? Benar. Boleh tau nggak sih alasannya kenapa Pak? Boleh. Jadi kita mulai itu 2011 waktu itu. Pas pertama kali kita mulai 2011 itu dengan 1000.com dulu. 1000.com dulu ya. 1000.com itu konsepnya adalah kayak kontes platform khusus untuk kategorinya graphic design. Oke. Jadi buat bisnis-bisnis yang baru mau mulai, belum punya logo, belum punya nama, bisa masuk ke 1000 dikontesin, ya. Dan nanti pebisnis itu bisa dapat pilihan desain yang lumayan banyak. Oh, oke. Jadi istilahnya klien tuh masuk ke website kita, ada paketnya nanti. Mau beli desain logo, mau beli desain packaging, ya. Dan habis itu setelah mereka bayar ke kita, dan itu dia punya job ya, kita bilang kontes, akan quote-unquote kayak disayembarakan. Oke. Jadi klien bayar untuk satu, tapi dia dapat desain pilihannya lumayan banyak. Rata-rata 20-30. Kadang yang lebih bisa 50-100 juga pernah. Gitu. Jadi konsepnya dulu kalau kita nyari desain itu kan kita cari satu desainer aja ya, nanti dia kasih 3-5 pilihan. Nah kalau kita ini nama modelnya tuh crowdsourcing ya. Betul. Jadi awalnya kita mulai itu dulu banget kan saya kuliah di Amerika ya. Kita referensi dari satu company namanya Crowdspring di Chicago. Terus habis balik ke sini, saya sempat kerja sekitar 7 tahun. Di tempat saya dulu kerja itu corporate company ya. Mereka itu very bureaucratic banget. Ya, jadi saya dulu punya 3 bos ya. 3 bos, wow, banyak juga ya. Betul, direkturnya kan ya. Saya di bawahnya mereka. Saya diminta untuk buat satu desain kalender. Jadi saya ngobrol sama desainer in-house. Ada waktu itu satu orang. Dia kasih 3 pilihan. Terus ternyata dari 3 itu istilahnya, saya suka yang ini tapi yang lain nggak suka. Terus yang nomor 2 bilang suka ini tapi yang lain nggak suka gitu. Jadi ujung-ujungnya nggak ada decision yang terbuat. Dan prosesnya tuh lama banget. Jadi saya mesti tektokan, revisi lagi sama desainer. Yang atasan saya ini mintanya kayak gini nih istilahnya. So akhir-akhirnya saya coba ya, saya ingat Crowdspring, saya coba buat kontes di Kaskus. Kaskus. Jadi waktu itu hadiahnya itu BlackBerry 2,9 juta. Oh ya, pas masih zaman-zaman boomingnya BlackBerry itu ya Pak? BlackBerry. Sama boomingnya Kaskus baru mulai tuh. Gitu. Iya benar. 2011. Berarti forum ya pas itu? Forum.
Tapi kita tahu kan Kaskus bukan tempat buat kontes sebenarnya. Iya. Cuma kita paksain. Iya. Gitu. Jadi di posting tuh banyak tuh desain yang disubmit. Dan total kita dapat 324 desain. 324 desain. Oke. Banyak juga. Desain kalender. Dan lucunya lagi ya Mas Edwin ya. Waktu itu tuh jadi atasan saya very experienced ya, tapi bukan teknologi savvy. Oke. Jadi pas kita dapat 324 desain, nextnya mereka minta kita untuk ngeprint satu-satu. Waduh, banyak banget dong. Banyak banget. Jadi pas kita mau make decision, itu benar-benar di ruang meeting, dijajarin semua hasil desainnya. Wow. Baru mereka mulai deh. Padahal saya bilang ini, saya udah siapin ini di komputer, tinggal lihat aja yang mana yang kamu suka gitu. Udah nggak mau di print deh semuanya. Betul. Kurang efektif ya sebenarnya. Bener, tapi that's the way our market is. Dan makanya waktu itu kita 2011 mulai ya, kita ngelihat ini ada isu seperti itu. Sambil jalan, saya udah keluar dari company yang tersebut ya, corporate, dan saya akhirnya fokus di 1000. Kita kayak udah dapat sekitar 30-40 klien pertama, dari itu susah banget dapatnya. Karena kita mesti direct selling, keliling ya. Tapi semuanya punya problem yang sama. Kalau misalnya nyari desain ya, pilihannya kurang, harganya mahal. Gitu. Jadi dengan adanya 1000 itu benar-benar ngejawab permasalahan mereka. Cuma di bisnis kita ini adalah kalau kita mau buat desain logo, kita cuma pakai pas kita perlu aja. Benar. Benar kan ya? Iya. Kalau misalnya nggak perlu, mereka nggak bakal pakai. Iya. Beda kayak kita misalnya kalau beli baju gitu ya, kita nggak perlu pun kalau misalnya bajunya bagus nih, gue beli juga deh. Gitu. Jadi waktu itu challenges atau isunya di awal lebih kita keliling-keliling, kita do presentation buat company. Tapi ya mereka bakal bilang, oh yaudah kita keep it ya. Nanti kalau misalnya kita mau pakai, kita refer ke kamu deh. Tapi takutnya misalnya pakainya 6 bulan kemudian, which is dia udah pasti lupa. Iya benar. Kadang kita ditanya aja 2 hari lalu kita ngapain udah lupa. Iya benar banget. Gitu. Jadi challenges-nya di bisnis kita seperti itu. Tapi kita ngelihat memang masalah yang ada di market itu memang obvious banget. Nah makanya mungkin itu awal mulanya ya 2011 1000. Terus sambil jalan kita jalan sekitar 2-3 tahun, sekitar 2014 kita ngerasa kalau cuma fokus di desain aja marketnya lebih kecil. Iya benar banget kecil. Iya kan. Orang butuh logo paling sekali 10 tahun. Gitu. Jadinya kita expand ke 1000 Lancer. Di mana 1000 Lancer kita nggak handle cuma graphic design aja, tapi pembuatan website, programming, ya, copywriting, terus ada video, foto, data entry, translator gitu juga ya, Pak? Betul, translator. Jadi kita itu di 1000 Lancer kita mau jadi platform yang bisa provide digital content via freelancer kita. Menarik sih Pak ceritanya. Iya, jadi ternyata justru karena ada sebuah pekerjaan yang simple malah dipersulit gitu, jadinya malah muncul ide yang menarik seperti ini gitu. Iya. Cuma kalau dibahasnya kan freelance itu berarti masuknya ke bagian ketenaga kerjaan bidangnya gitu. Betul. Pak. Tapi kenapa pilihnya freelance gitu Pak? Freelancer bukan orang-orang yang kayak full time job, kan banyak tuh platform buat nyari kerjaan kayak Jobstreet gitu. Betul. Kenapa harus freelance gitu Pak? Oke. Karena dulu juga saya sempat jadi freelancer. Ya. Dan salah satu alasan kenapa kita build platform ini ya. Jadi ada alasan pertama itu karena infrastruktur makin bagus. Iya benar banget. Internet makin murah, HP makin murah. Iya. Ya. Dan tapi internet makin murah, kekuatannya makin tinggi. Ya. Dan nomor 2 itu kalau di Amerika trennya itu sekitar 1/3 dari populasi di Amerika itu freelancer. Sepertiga Pak? Sepertiga. Wah banyak juga ya. Banyak. Amerika itu populasi kalau nggak salah di atas 100 juta penduduk. Jadi kurang lebih 30-40 juta itu freelancer. Jadi kita ngelihat apa yang terjadi di Amerika itu pastinya akan terjadi di Southeast Asia juga. Iya. It's just a matter of when aja. Iya karena memang Southeast Asia itu juga ibarat mengikuti di Amerika juga kan. Betul. Makanya kita ngelihat dan kita sempat kayak do survey sama mereka yang kerja di company, are they happy? Apa sih yang mereka inginkan ya? Tentunya income lebih tinggi, kerjaan lebih fleksibel kalau bisa dari rumah. Iya benar. Dan kerja lebih sedikit. Iya. Iya. Tapi kan namanya hukum alam, nggak semuanya kita bisa dapat. Iya. Sebenarnya dengan jadi freelancer ini,
secara nggak langsung mereka jadi wirausaha sendiri. Iya benar. Kalau mereka nggak kerja, artinya mereka nggak makan. Kalau kita di suatu company, kita di hire, misalnya atasan saya benar-benar ya tutup mata punya deh, bisa aja kita mah gabut kan, Iya betul. tapi tetap digaji. Tapi freelancer ini nggak kayak gitu. Ya mereka tahu dengan segala benefit yang dia dapat, dia tetap harus kerja, dia tetap dapetin job, baru dia bisa makan. Iya. Dunia ini fair kok istilahnya. Ya ibarat kalau mau jadi freelance itu ada mungkin income-nya lebih besar, tapi resikonya juga sama besarnya gitu ya Pak ya. Ada plus positif negatifnya. Iya, positif negatifnya. Iya. Nah, balik lagi Pak ke 1000lancer dan 1000.com gitu. Kenapa 1000lancer dan 1000.com itu dipisahkan Pak? Memangnya apa beda di antara keduanya? Platformnya lebih platform kontes. Oke. Iya. Jadi nanti pas masuk ke 1000 itu tuh desainer bisa upload desain. Bisnis modelnya adalah kontes. Oh, kontes. Iya. Oke. Sementara 1000lancer bisnis modelnya adalah one to one. Misalnya di 1000lancer saya mau cari satu programmer untuk buat website. Tapi pembuatan website ini nggak dikontesin. Saya cari freelancernya, saya lihat reputasinya bagus, dia udah kerjain job apa aja, portfolionya, sama testimoninya kayak gimana, saya suka dia, saya hire lewat 1000lancer. Ya jadi klien saya bayar dulu ke 1000lancer karena kita escrow platform. Setelah pekerjaannya selesai, which is dilakukan juga di website kita ya, ada workspace-nya, kamar kerjanya. Setelah pekerjaan itu selesai, baru dibayar freelancernya. Jadi kenapa alasannya 1000 sama 1000lancer mesti dibedain? Karena bisnis modelnya berbeda. Tapi kenapa nanti kita ke depannya ada rencana mau disatuin ya? Karena freelancernya di 1000 sama di 1000lancer kurang lebih sama. Tapi yang kita bakal lakukan nanti Mas Edwin adalah cuma siapin dua fungsi yang berbeda aja. Oh iya. Jadi mungkin kontes yang ada di 1000 itu dimasukkan di 1000lancer gitu Pak. Jadi nanti namanya 1000 apa? 1000lancer nih Pak? Nanti namanya 1000. 1000. Iya. Okay. Karena meskipun lancer lebih dikenal, tapi kita juga mempertimbangkan banyak hal ya. Kayak misalnya ke depan kalau kita mau bidik market luar negeri, 1000lancer lumayan panjang. Jadi kita mau namanya yang Indonesia banget. Terus gampang dipronounce 5 huruf lah. 5 huruf, iya. Ibarat typingnya lebih cepat. Betul. Oke. Lalu untuk saat ini Pak, yang untuk di websitenya 1000.com dan 1000lancer ini masih bentuknya website aja Pak ya? Masih website. Boleh nggak jelasin fitur-fitur apa aja sih yang ada di 1000.com dan juga 1000lancer gitu Pak? Boleh. Jadi kita bagiin antara fitur sama unique selling ya. Oke. Unique selling kan istilahnya alasan kenapa klien kita itu pakai website kita ya atau produk kita ya. Unique sellingnya di 1000 itu adalah nomor satu tentunya dengan bayar sekali ya. Ini dari sisi klien ya. Ya, oke. Dengan bayar satu paket, mereka bisa dapat puluhan desain. Oke. Dimanapun itu nggak bisa. Di agensi, perorangan, semua kasihnya limited. Iya benar. Kedua, kita delivery desain itu cepat. Iya. Biasa dalam hitungan jam itu udah ada desain yang masuk. Sama ketiga itu ada money back guarantee. Oh, money back guarantee. Iya. Oke. Kalau misalnya sampai klien tidak suka desain yang di-upload dan kliennya dapat kurang dari 5 desain, maka dia bisa di-refund. Oh, oke. Gitu. Tapi itu unique selling-nya. Fiturnya di website kita banyak fokusin ke kita punya kontes sih istilahnya. Kontes. Jadi nanti di kontes sistem itu misalnya saya desainer, saya upload desain kita bisa di-rating sama klien. Oh, oke. Jadi buat klien juga, oh ya ini kayaknya saya suka nih, ini kurang nih. Ujung-ujungnya nanti klien kalau mau voting ya, misalnya dia bingung nih mau pilih yang mana yang bagus, dia bisa buat survei juga di website kita. Oh, hal-hal kayak gitu. Jadi ibarat dari semua desain yang masuk, seleksi pertamanya itu dia sendiri, lalu seleksi keduanya baru dilempar lagi gitu Pak. Bisa. Itu tapi seleksi kedua optional nih. Optional. Oke. Nah itu kalau di 1000 sama mungkin yang paling kita tonjolin, sorry ya tadi saya potong dikit ya. Oh iya. Kita punya desainer itu nggak sembarangan bisa join. Oh, oke. Kita kurasiin semuanya. Dulu saya punya desainer 30.000. 30.000, banyak juga ya Pak. Iya. Oke. Sekarang desainer saya cuma 5.000. Berkurang lumayan banyak ya Pak. Karena kenapa? Kita mau tonjolin kualitas. Konsepnya kita adalah
kita punya freelancer atau desainer tuh semuanya dari Indonesia. Oh berarti yang 30.000 itu juga banyak dari luar Pak? Enggak, 30.000 semuanya Indonesia. Tapi waktu itu registrasinya masih free dan istilahnya gampang orang masuk. Oh oke. Ujung-ujungnya banyak yang masuk ke sana untuk mencari keberuntungan. Tapi mereka bukan desainer sebenarnya. Oh oke. Setelah itu kita ada tim khusus yang handle, kita bilang partner tim. Karena kita anggap freelancer atau desainer kita itu mitra atau partner. Mereka yang kurasiin satu-satu. Jadi kita juga pengen pas nanti klien terima desainnya atau dia pilihan desainnya, itu bukannya kayak 10 kurang bagus terus baru satu yang bagus. Tapi istilahnya dia dapat misalnya 30 desain ya, 2/3-nya itu bagus. Oh oke. Berarti lebih fokus ke kualitas dari apa yang diinginkan oleh klien itu. Betul. Oke, jadi Kak udah dari tahun 2011 sampai 2019 berarti udah sekitar 8-9 tahunan ya Pak ya? Iya. Nah itu menurut Bapak nih, gimana sih freelancer yang dulu dengan freelancer sekarang, apakah ada perbedaan gitu Pak? Ini pertanyaan lumayan bagus ya. Jadi dulu banget lebih orang-orang itu bisa dibilang freelancer itu nggak terlalu kelihatan. Jadi di Indonesia itu rata-rata mereka itu ngomongnya pekerja lepas. Iya, pekerja lepas. Atau part-time. Oh iya. Istilah freelancer itu jarang didengar sebenarnya. Ya zaman dulu orang mengenal freelancer itu pekerja lepas sih. Part-time. Dan dulu itu mereka itu bisa dibilang sebenarnya skill wise dan lain-lain tuh ada. Cuma memang belum ada platform yang ngejembatanin itu di Indonesia. Oh oke, benar. Gitu. Dan dulu itu orang lebih banyak cari pekerjaan freelance untuk income tambahan. Iya benar, income tambahan. Betul. Semenjak kita mulai ada dari 2011 sampai sekarang, kita udah lumayan banyak convert freelancer yang tadinya itu cuma nyari income tambahan jadi full time job. Oh berarti ada freelance yang udah full time gitu Pak? Banyak. Wow, oke. Banyak, dan saya share beberapa kasus ya. Oke. Kayak kita ada juga satu desainer, dia di Jakarta. Dia pakai usernya namanya .pop ya. .pop ya. Dodi namanya. Saya sering ketemu sama desainer juga, sama freelancer juga. Oh oke. Kita ada community gathering biasa. Oke. Jadi Mas .pop ini itu sebelumnya kerja di agency ya. Salary-nya tuh UMR. Wah, iya. Ya. Tapi kerjanya itu udah kayak kerja bagi kuda gitu. Iya. Karena di agency kan long hour ya. Iya, long hour. Nah, semenjak dia udah nggak di agency lagi dan dia jadi freelance full time di Sribulancer, dia sampai hari ini udah komplit kalau nggak salah hampir 300 job selama 1 tahun lebih. Wow, 300 job. Betul, 300-an job, dan satu job itu rata-rata di atas 500.000. Oh, oke. Jadi sampai hari ini dia udah earn hampir 200 juta, dan kalau 200 dibagi ya anggap aja 12 ya, itu berapa tuh? Sama dengan hampir 15 juta ya per bulan. Dari UMR sekarang bisa sampai 15 juta per bulan ya. Dan buat dia juga kerjanya lebih sedikit. Iya. Dia bisa spend waktu lebih banyak sama keluarga. Nanti saya bisa kasih lihat nih fotonya juga kalau dibutuhin. Oke. Ada. Sampai pas lagi community gathering, dia sampai bilang, maksudnya yang samping yang saya benar-benar kaget juga, dia bilang kayak Sribulancer change my life gitu. Terus dia bilang saya nggak dibayar sama Ryan untuk ngomong gini, tapi really gitu. Jadi saya kaget gitu. Ya awalnya kan saya build ini nggak mikir sampai sejauh kita bisa bantu orang lain sampai segitu kritikalnya ya. Karena saya backgroundnya sebagai insinyur, saya pengen lebih kayak build sesuatu dan ujung-ujungnya produk yang kita buat itu useful ya, atau dipakai banyak orang. Ya karena juga buat saya sendiri sih Pak, untuk jadi freelancer itu buat saya menarik gitu. Kenapa saya juga bahas ini? Karena bisa dibilang saya dapat pekerjaan seperti ini sekarang itu juga berasal dari freelancer. Jadi saya mulai dapat job, lalu setelah saya magang itu saya ditawarin freelance sama kantor saya yang sekarang. Lalu saya mengerjakan, menurut mereka lumayan bagus hasilnya, jadi saya ditawarin untuk kerja di sana. Jadi itu jadi saya agak sedikit berterima kasih juga dengan dunia freelancer ini gitu. Tapi kalau kita ya Mas Edwin ya, goalnya atau objektifnya di company kita adalah convert mereka yang dari full time kerja di kantor jadi full time freelancer.
Full time freelancer, oke. Jadi iya sih, saya juga sering dengar kabar yang atau berita-berita di Amerika gitu, di luar negeri, kebanyakan itu freelance yang full time malah mulai mendirikan agensi sendiri, betul Pak? Betul. Mungkin tujuannya pengen ke arah sana, encourage orang-orang yang full time itu buat agensi sendiri gitu Pak. Wah, menarik banget ini Pak. Thank you. Lalu di mata Bapak sendiri nih, kedepannya nanti dunia freelancer ini itu bakalan kayak gimana gitu Pak? Menurut saya kalau trennya kayak gini terus, apalagi bentar lagi 5G udah mau keluar ya. Oh iya benar. Di China udah keluar 5G kalau nggak salah. Oh oke. Jadi itu tuh kayak kita misalnya di dalam lift, itu via satellite. Wow. Di dalam lift, di dalam kereta itu bisa dapat signal. Oke. Dan di pesawat juga masih bisa dapat signal. Jadi menurut saya ujung-ujungnya infrastrukturnya mesti bagus dulu. Oke. Baru pekerjaan kayak gini bisa hidup dan berkembang. Jadi kalau Mas Edwin nanya, menurut saya sih positif banget sih. Positif banget. Iya, bahwa industri ini bakal grow terus. Cuma kalau ditanya grow-nya apakah sampai multiplier ya, feeling saya tetap company-company pasti butuh tim full time ya istilahnya. Iya. Ada pekerjaan yang nggak bisa di freelance kan istilahnya. Cuma belakangan di Amerika mulai munculin terms baru. Oke. Kayak misalnya Chief Financial Officer di freelancing kan bisa juga. Wow. As consultant gitu. Ya, baru denger ya. Oke. Saya lumayan ngikutin sih soal kayak freelancing industry dan I'm amazed. Banyak hal yang di luar negeri itu jauh lebih advance daripada kita. Dan kita itu mungkin belum bisa ngikutin karena di Indonesia itu masih resisten terhadap perubahan. Iya, masih ya banyak ibarat nilai-nilai yang melenceng lah kalau dibandingkan dengan yang luar gitu. Mungkin bagi mereka change management atau perubahan itu sesuatu yang ngapain berubah sih? Udah comfort zone lah. Iya. Tapi buat saya perubahan itu harus, soalnya kalau kita nggak berubah kan ujung-ujungnya industri yang bakal ngubah kita. Ya karena di kantor saya sendiri pun kalau misalnya lagi kurang tenaga kerja, saya mengajukan ke atasan saya untuk menggunakan jasa freelance. Ya. Dan dulu saya saat di kampus saya juga ada masuk organisasi yang fokusnya itu untuk memberdayakan mahasiswanya untuk jadi freelance gitu. Dan kebetulan saya udah kerja di menunjuk ke organisasi itu. Jadi sekarang lagi kerja sama gitu. Dan saya mencoba gimana biar nanti freelancer dari kampus saya itu bisa kerjasama dengan kantor saya biar lebih smooth lah gitu Pak. Iya. Nah ini pertanyaan yang cukup menarik juga nih Pak. Sekarang makna kata freelance itu buat Bapak itu apa? Mas Dodi benar, kita di human resource industry ya. Freelance itu menurut saya itu sebenarnya kayak wirausaha sebenarnya. Oke. Iya, itu challenge untuk bisa hidup mandiri. Intinya kan gini, kalau kita nggak dapet job as a freelancer, maka kita nggak hidup. Iya benar. Makanya kita ditempa, kita di-push, kita di-challenge untuk bisa cari job tersebut. Iya benar. Yang notabene istilahnya mungkin kita bakalan bukan menghalalkan segala cara, tapi kita bakal berjuang sekuat tenaga supaya kita bisa istilahnya create demand lah istilahnya. Gitu. Jadi menurut saya freelance itu sama dengan entrepreneurship. Oke, iya. Kurang lebihnya. Cuma mungkin bergeraknya di bidang jasa gitu Pak. Oke, freelance adalah berarti freelance itu di mata CEO 1000.com adalah entrepreneur. Betul. Okay. Makanya kita juga seirama sama apa yang Pak Jokowi kan juga galakin kan bahwa kita harus berwirausaha, berbisnis ya. Berangkatnya dari sana. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang lain lebih wirausahanya lebih dari segi jualan produk, ya. Kalau kita lebih dari segi providing services. Oke. Lebih gitu. Oke. Nah, jadi itulah obrolan gue bersama dengan CEO dari 1000.com dan 1000lancer.com, Bapak Rian Gondokusumo, di mana gue dan beliau membahas tentang dunia freelancing dan juga seputar 1000.com dan 1000lancer.com. Tapi tenang aja, obrolan gue dan juga Bapak Rian gak sampai di situ kok. Karena minggu depan gue bakal sharing kelanjutan dari obrolan gue. Tepatnya gue bakal sharing tips and trik menjadi seorang freelancer yang baik dan profesional ala
CEO dari 1000 Lancer dan juga 1000.com. So, tetap ditunggu untuk episode selanjutnya. Jangan lupa follow Instagram Opsiana Podcast di @opsianamedia untuk mendapatkan info-info podcast terbaru dan juga informasi yang menarik dari Opsiana. Well, jadi Opsi ada di tangan kalian. Freelancer saat ini bisa dikatakan menjadi salah satu pekerjaan yang memiliki penghasilan yang cukup menjanjikan. Tapi balik lagi, penghasilan yang menjanjikan pasti punya resiko tersendiri. Tergantung kitanya apakah kita bersedia untuk menerima resiko tersebut. Oke, jadi itu aja dari gue Edwin Opsiana Podcast. Thank you.